Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Oke. Pada pertemuan pertama yang bukan kedua ini, saya akan mencoba mengajak kalian bertamasya di dunia ilmu Nahwu dengan menggunakan referensi dasar yang biasa dipakai di kalangan pesantren, yaitu kitab Jurumiyah. Nah, tahukah kamu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya udah, sini saya kasih tahu. Emangnya gimana tuh bang? Jadi gini, Nahwu, kita harus tahu dulu definisi Nahwu baik secara bahasa maupun secara istilah. Nahwu sendiri secara bahasa memiliki arti yang banyak. An-nahwu fil lughah, nahwu secara bahasa, lahu ma'anin katsiratun. Dia memiliki arti yang banyak. Minha, di antara arti yang banyak itu yaitu al-qasdu, tujuan, wal jihatu, arah, wal miqdaru, dan ukuran. Itulah beberapa definisi nahwu secara bahasa atau etimologi. Kemudian secara istilah, wafil istilahi, nahwu sendiri didefinisikan sebagai qawaidun yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah i'raban wa binaan, yaitu kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu kondisi pada akhir kalimat dalam bahasa Arab bisa diketahui, baik diketahuinya secara i'rab atau eksplisit nampak maupun diketahuinya secara bina atau mabni, yaitu bersifat implisit, tidak nampak atau hanya bersifat perkiraan saja. Untuk gambaran awalnya bisa kita lihat pada contoh berikut. Di sini ada yang i'rab yang perubahannya terlihat, dan ada yang bina perubahannya tidak terlihat atau hanya perkiraan saja. Contoh yang i'rab seperti jaa zaidun, ra'aitu zaidan, marortu bi zaidin. Dun dan din di situ kan perubahannya terlihat ya oleh mata Anda. Berbeda dengan yang bina, seperti contoh jaa al-fata atau ja al-fata, ra'aitul fata, marortu bil fata. Jadi fata semua. Bacanya bukan ja al-fatayu, ra'aitul fataya, marortu bil fatayi. Tidak seperti itu ya, wahai Anda. Jadi sebetulnya pada kata al-fata itu mengalami perubahan sebagaimana Zaid yang dun dan din tadi. Hanya saja pada kata al-fata perubahannya bersifat perkiraan saja. Seperti itu ya. Oke. Dan bisa kita lihat juga pada contoh kalimat fiil berikut ini, seperti pada fiil madi, nasoro, doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba. Semua huruf akhirnya pasti fathah. Bukan fathah yang itu juga sih. Dan fathah pada fiil madi itu berlaku pada semua fiil madi. Semua fiil madi pasti huruf terakhirnya fathah. Begitu juga pada fiil mudhari seperti yansuru, yadribu, yaftahu, ya'lamu, yahsunu, yahsibu. Semua harokat pada huruf terakhirnya pasti dhammah. Kecuali jika fiil mudhari tersebut kemasukan instrumen yang mengharuskan huruf terakhirnya dibaca fathah atau sukun. Contoh instrumen yang mengharuskan huruf terakhir pada fiil mudhari dibaca fathah yaitu an, yang asalnya yansuru menjadi ayyansuro, yang asalnya yadribu menjadi ayyadriba, yang asalnya yaftahu menjadi ayyaftaha, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri ya, jangan males. Males ah. Hidup kok males. Juga seperti instrumen yang mengharuskan fiil mudhari huruf terakhirnya dibaca sukun, seperti kemasukan lam, yang asalnya yansuru menjadi lam yansur, yang asalnya yadribu menjadi lam yadrib, yang asalnya yaftahu menjadi lam yaftah, dan seterusnya. Nah, itulah sekelumit hal yang akan kita bahas pada ilmu nahwu kali ini. Ini juga yang menjadi perbedaan antara nahwu dan shorof. Kalau nahwu hanya fokus pada
kondisi akhir katanya saja. Kalau sorof itu berkaitan dengan katanya, seperti nasoro berubah menjadi yansuru, seperti itulah. Mengerti ya, harus mengerti pokoknya. Tidak bisa. Namun sebelum membahas isi kitab Jurumiyah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai biografi singkat pengarang kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah ini dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji, atau ada pula yang mengatakan As-Sunhaji atau As-Sinhaji. As-Sunhaji adalah nama salah satu kabilah yang ada di daerah Maroko, Afrika Utara. BTW, Maroko tahu kan ya? Yang ini bukan, Bang. Bukan yang itu, kampret. Nah, coba lihat. Ini Indonesia. Dari Indonesia kemudian ke barat sedikit. Enggak sedikit sih sebetulnya, jauh. Ke Afrika. Nah, di Afrika Utara bagian barat, di situ ada Maroko. Nah, ini Maroko. Jadi tahu kan sekarang. Nah, di Maroko itu ada salah satu kota yang bernama kota Fes. Nah, di kota Fes inilah beliau berasal. Dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ajurrum. Lahir di kota Fes, Maroko pada tahun 672 Hijriah dan wafat di kota Fes, Maroko pada hari Senin setelah zuhur tanggal 20 bulan Safar tahun 723 Hijriah. Syekh Ibnu Ajurrum telah berhasil menulis beberapa karya. Di antara karya beliau yaitu yang pertama Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah fi Ilmil Arabiyyah, sebagaimana yang akan kita pelajari. Yang kedua Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Amani, yang merupakan penjelasan atas nazomnya Imam Asy-Syatibi dalam ilmu qiraat. Yang ketiga Al-Bari fi Qiraatin Nafi', yang merupakan nazom. Yang keempat Al-Istidrak ala Hidayatil Murtab, yang berupa nazom. Oh iya, ternyata ada 5 aksen yang berbeda dalam Oh iya, ternyata kitab ini memiliki 5 aksen yang berbeda dari segi pengucapannya. Yang pertama dibaca Ajurrum, yang kedua dibaca Ajarrum, yang ketiga dibaca Ajrum, yang keempat dibaca Akrum, dan yang kelima dibaca Jurrum. Semua aksen ini bukanlah berasal dari bahasa Arab. Implikasinya maka akan memunculkan perbedaan aksen sebagaimana 5 pengucapan yang telah disebutkan barusan. Alasannya karena adanya kesulitan dalam mengonversikan ke dalam bahasa Arab. Tidak ada catatan mengenai kapan kitab ini ditulis, baik oleh Syekh Ibnu Ajurrum sendiri maupun dari para penerjemah dan para pensyarah, kecuali Ibnu Maktum yang kebetulan beliau sejaman dengan Syekh Ibnu Ajurrum, itu kurang lebih pada tahun 719 Hijriah. Menurut Ar-Ra'i, Ibnul Hajj, dan Al-Hamidi, mereka menceritakan di dalam kitabnya bahwa Syekh Ibnu Ajurrum mengarang kitab ini ketika berada di hadapan Ka'bah. Itulah biografi singkat mengenai pengarang kitab Jurumiyah. Semoga dengan mengkaji salah satu karya beliau kita mendapatkan kemanfaatan ilmu dan beliau juga mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum membahas isi kitab Jurumiyah, seruput dulu anunya. Bahaya soalnya kalau keburu ketahuan sama guru. Tuh kan, ketahuan. Waduh. Cuk, ketahuan cuk, lari. Woi, lari kampret. Nanti ketangkep bisa ditampar lo. Kemana tuh ya? Dari tadi. Nah kan ditampar. Pergi sana. Loh, kok bapak jalannya gitu? Jangan-jangan bapak Sangat meresahkan. Oke, mari kita mulai. Bab kalam.
Di sini disebutkan al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu bermula kalam, huwa ya kalam, itu al-lafzu lafal, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faidah arti, bil wad'i dengan kesengajaan. Itu adalah unsur kalam. Di sini Syekh Ibnu Ajurrum tidak menyebutkan definisi kalam. Oleh karena itu, mari kita simak definisi kalam berikut ini. Secara umum, kalam berarti kalimat sempurna. Jika dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Jadi ketiganya ada atau minimal subjek dan predikat saja. Namun menurut terminologi ahli nahwu, kalam didefinisikan sebagai majtama'a fihi arba'atu umurin. Ma sesuatu, ijtama'a yang berkumpul, fihi di dalam ma, apa arba'atu umurin, 4 hal. Jadi sesuatu yang mencakup 4 unsur. Apa aja yang 4 itu? Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat adalah wada'. Jadi bahan baku pembuatan kalam itu ya yang 4 itu. Nah, mari kita telisik satu persatu. Lafaz. Apa itu lafaz? Secara bahasa, lafaz berarti at-tarhu dan ar-ramyu, yaitu melempar, membuang, menjatuhkan, dan lain-lain yang searti dengan itu. Contoh kata lafaz diartikan dengan at-tarhu atau ar-ramyu, seperti akaltu at-tamrata wa lafaztu an-nawata. Akaltu, aku memakan, at-tamrata akan buah kurma, wa lafaztu dan aku membuang atau melepehkan, an-nawata akan bijinya. Jadi aku makan buah kurma dan aku lepehkan bijinya. Jadi yang aku makan itu hanya daging buahnya saja. Bijinya tidak aku makan. Ngapain makan biji? Biji ya cukup diemut. Biji kurma maksudnya. Nah, di sini kata lafazo diartikan dengan membuang atau melepehkan. Itu adalah arti lafaz secara bahasa. Secara istilah, para pakar nahwu mendefinisikan lafaz sebagai as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyati allati awwaluhal alifu wa akhiruhal ya'u. Yaitu as-sautu suara, al-mustamilu yang mencakup ala ba'di hurufil hijaiyati atas bagian huruf hijaiyah, allati awwaluha yang awalnya huruf hijaiyah itu al-alifu alif, wa akhiruha dan akhirnya huruf hijaiyah itu al-ya'u ya. Jadi suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, yang huruf hijaiyah itu awalnya alif dan akhirnya ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui alif batasa sampai ya itu. Alif jabar a, b jabar b, t jabar ta, a batasya. Jadi intinya bersuara plus berhuruf. Jadi ada suaranya juga ada hurufnya. Jika hanya suara saja tapi tidak berhuruf, atau berhuruf tapi tidak bersuara, ya bukan lafaz secara istilah. Nah, contoh bersuara saja tapi tidak berhuruf, seperti abang yang satu ini. Silakan bang, kasih paham.
kepanjangan ngasih contohnya. Jadi erosi saya. Emosi kali, Bang. Ya itulah pokoknya. Aduh, maaf, jadi gak enak saya sama penonton. Ya udahlah, mending dilanjut aja. Itu dia contoh bersuara tapi tidak berhuruf. Sekarang contoh berhuruf tapi tidak bersuara. Nah, seperti ini contohnya. Gak usah dibaca juga sih, kan tidak bersuara.